Oke, ya, halo rekan-rekan semuanya, selamat sore. Kali ini bagian saya ngobrol sama mungkin ini Mas Imam. Bagi yang ingin tahu siapa sih Mas Imam ini, kita akan tanyakan langsung. Ya, silakan Mas Imam perkenalkan diri. Ya, halo semuanya. Nih gua Imam ya. Biar asik gua lu aja ya. Oh iya, boleh. Biar santai aja ya. Biar santai ya. Gua Imam. Sekarang gue kerja di salah satu bank daerah di Jakarta. Nah, kebetulan di bagian lelang. Oke, mungkin orang masih belum familiar ya di bank ya ada lelang. Kalau mungkin orang-orang masyarakat umum mungkin tahunya lelang itu di mungkin Pegadaian gitu ya. Nah, memang ada ya itu di bank seperti itu ada lelang. Ada sih, jadi bagian gue ini adalah di bagian penyelesaian kredit. Jadi kan namanya kredit kan pasti ada resiko kredit kan. Jadi ada kemungkinan kredit yang diberikan oleh bank terhadap debiturnya itu macet. Nah, salah satu cara untuk penyelesaian kredit itu adalah melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Jadi biasanya kalau misalnya kita ambil si debitur atau kita ambil kredit di bank itu, nah kita pakai agunan kan, pakai jaminan kan, kalau biasanya jaminan gitu kan. Nah itu tuh pada saat kita jaminkan itu dengan kesepakatan bersama dengan perjanjian kredit antara si debitur dan si perbankan ya, si kreditor dalam hal ini perbankan, dia ngikatnya pakai hak tanggungan tuh, pakai hak tanggungan. Jadi surat-surat dikasih diikat pakai hak tanggungan. Jadi kalau misalnya si debitur ini one prestasi nggak sesuai dengan perjanjian kredit di awal atau macet gitu ya, nah dia bank ini si kreditor punya hak untuk melakukan lelang hak tanggungan melalui KPKNL. KPKNL itu apa? KPKNL itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, di bawah Direktorat Jenderal Keuangan atau Kementerian Keuangan. Jadi yang melelang juga bukan banknya, bank cuma ngajuin doang nih, yang lelang itu si KPKNL itu. Gitu. Kurang lebih gitulah. Oke, tapi itu gimana sih caranya ketika kita pengen akses gitu investasi mungkin dengan lelang ini, gimana sih cara aksesnya gitu? Nah, jadi sebenarnya lelang ini sih punya peluang yang bagus ya untuk yang pengen investasi investasi aset gitu ya, atau properti dengan cara membeli aset melalui lelang gitu ya. Karena kenapa menurut gue itu bagus ya, punya peluang yang besar, karena kalau di lelang ini biasanya bank itu kan dasar untuk melelang itu appraisal ya. Appraisal itu kan penilai independen untuk nilai suatu aset. Jadi dia yang memang punya lisensi, punya kemampuan untuk kira-kira nih rumah harganya berapa sih gitu harga. Nah biasanya appraisal ngeluarin dua nilai itu, namanya nilai pasar dan nilai likuidasi. Liquid aja kan, liquid itu kan cair ya, nilai cairnya tepat berapa. Nah nilai pasaran di situ berapa, nilai liquid berapa. Nah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang lelang, jadi si kreditor ini berhak atau bisa melelang sampai dengan harga likuidasi aset tersebut. Artinya apa? Di bawah pasaran. Rata-rata sih kisaran 30 sampai 50% lah dari nilai pasar, tergantung kondisi aset. Jadi murah banget kan, maksudnya murah banget kan. Jadi ini sih peluangnya besar sih kalau membeli aset melalui lelang hak tanggungan ini ya, sebenarnya peluang untuk investasinya besar. Nah tadi kan pertanyaannya caranya gimana? Nah caranya itu udah simple banget kalau sekarang, karena semuanya sudah melalui online dan e-auction ya, atau lelang elektronik gitu. Nah itu bisa diakses di download aja aplikasi di Google Store, itu cari di App Store-nya Lelang Indonesia. Nah nanti yang aplikasi keluaran Kementerian Keuangan, nanti download itu, atau akses saja website lelang.go.id. Nah itu langsung muncul tuh aset-aset seluruh bank yang mengajukan lelang, atau bukan bank doang sih. Jadi di sana ada aset-aset milik negara, ada
aset milik KPK pun ada untuk yang biasa gratifikasi dan lain sebagainya tuh ada. Pokoknya di sana tuh banyak barang-barang yang nggak hanya rumah sebenarnya, tanah, bahkan gue pernah ikut lelang dompet. Itu keren banget dan harganya murah banget. Iya, dompet ada dompet Tumi itu kan, kalau lihat di website Tumi sih itu kisarannya masih harga 3 jutaan lah, 3 jutaan. Kemarin dia bukanya itu mulai 500.000, menangnya di harga 900, kan artinya menguntungkan banget ya. Nah, jadi tinggal download aja aplikasi Lelang Indonesia atau akses websitenya lelang.go.id. Nah, itu udah caranya simpel banget kok. Enggak, tapi untuk mekanismenya sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kita nunggu dulu nih, misalkan booking gitu kan, nunggu ngajuin harga, atau nanti langsung dapat atau gimana gitu? Nah, jadi gini sih, kalau kita sebagai calon peserta lelang umum lah ya gitu ya, calon peserta lelang, sebenarnya kita langsung bisa akses nih sekarang, download aplikasinya, terus buka tuh udah kayak Tokped gitu. Kita lihat Tokped, lihat Shopee tuh ada semua tuh, rumah-rumah, barang-barang yang dilelang lah, barang inventaris, mobil dan lain sebagainya. Itu tinggal klik, ikutin aja caranya. Nah, untuk kita jadi biasanya selalu diminta untuk daftar akun dulu untuk di website itu, daftar akun. Nah, yang dibutuhin itu cuma 3 hal kok untuk daftar akun. Kalau pribadi ya, kalau perusahaan beda lagi. Kalau atas nama pribadi itu hanya KTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan. Nah, nanti kita upload sama mereka diverifikasi, udah deh langsung langsung kita bisa ikut lelang lah gitu. Nah, untuk bisa ikut bidding atau nawar itu biasanya kita langsung itu dulu tuh, pas sudah kita klik oke, ikut lelang gitu. Nah, nanti keluar virtual account untuk kita. Nah, virtual account itu apa? Untuk apa? Itu untuk setor jaminan lelang. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, jaminan lelang itu 20% sampai dengan 50% maksimal dari limit lelang. Dari harga, misalnya harga 1 juta, setorannya itu bisa 200 sampai dengan 500.000. Baru kita bisa bidding. Nah, naikin Rp1, naikin 100.000, naikin 1 juta, naikin 1 miliar, itu nggak terhingga sih. Oke. Gitu. Mungkin gini, orang awam mungkin agak sedikit masih bingung ya, karena mungkin lelang online itu kan masih baru ya, kayaknya masih baru gitu ya sama orang-orang. Kecuali mungkin yang sering konvensional. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan di luar sana itu ada yang ngomong masalah lelang pegadaian lah, lelang KPK lah. Nah, antisipasi tipsnya itu supaya tidak bodong ataupun dibohongin, itu gimana sih? Nah, kalau ikut lelang ya, kalau lelang KPKNL ini yang melalui website ini sih, menurut gue sih kalau nyari rumah di sana itu udah insya Allah secara legalitas itu pasti aman. Karena apa? Karena syarat untuk sampai dengan terlelang itu banyak banget. Salah satunya SKPT dari BPN atau surat keterangan pendaftaran tanah dari BPN. Artinya tuh kalau sertifikatnya ada sengketa, ada blokir, cacat, atau digugat gitu ya, atau itu ada semua tuh di SKPT itu. Nah, kalau misalnya dianggap bermasalah, itu nggak akan bisa kelelang. Jadi kalau menurut gue sih, kalau nyari rumah ya, ini kita bahasnya properti ya gitu. Karena soalnya kalau yang dilelang KPKN itu bukan hanya properti sih, kendaraan, aset, fidusia, terus juga barang-barang inventaris, semuanya tuh banyak sebenarnya. Sampai tadi kan gue bilang dapat dompet, dasi pun ada, kain batik, keris, semua tuh ada semua di sana tuh. Tinggal lihat aja deh pokoknya di lelang.go.id atau websitenya lelang.go.id atau download aplikasi Lelang Indonesia. Okay. Nah, tapi kalau ini sih gue lebih fokus ke properti ya, karena tadi kan bahasnya awalnya properti. Kalau properti, gue yakin sih untuk legalitasnya insya Allah aman sih. Jadi kalau sampai dengan bisa terlelang itu, jadi artinya legalitas aman. Cuman memang kita harus jeli nih kalau nyari properti di lelang, khususnya lelang perbankan ya. Yeah. Kenapa? Karena pasti di situ ada klausul tulisannya adalah dijual secara as is atau apa adanya. Nah, itu tuh dijual secara apa adanya, baik secara kondisi maupun situasi. Nah, kalau kondisi artinya misalnya nanti ada foto rumah gitu ya, terus tulisannya limit lelangnya 1 miliar.
artinya kita beli itu termasuk dengan kerusakannya gitu. Nanti pas kita masuk rumahnya atau bocor, nggak pintunya hancur atau plafonnya rusak, kita nggak bisa komplain. Beda kalau kayak beli rumah di developer gitu kan, wah ini kita bisa komplain gitu. Nah kalau itu kita nggak bisa komplain kalau kondisi ya. Jadi artinya kita beli segitu, si pembeli lelang ini dianggap mengetahui kondisi terhadap aset tersebut. Nah kalau situasi apabila dihuni, itu akan jadi tanggung jawab pemenang lelang untuk ngosonginnya. Jadi kan kalau bank itu ngelelang itu nggak peduli dia mau masih ditempatin rumahnya atau kosong, itu sama bank, karena bank dasarnya undang-undang hak tanggungan, dia berhak untuk melakukan lelang kalau dia tidak bayar ya atau one prestasi ya. Jadi mesti jelinya di situ. Kenapa? Karena ada potensi biaya lagi di situ. Kalau misalnya kita itu masih dihuni, artinya kan kita harus ngosongin ya. Syukur-syukur kalau misalnya si penghuni mau, ini rumah udah kita beli, mau keluar secara sukarela, ternyata dia nggak mau gitu, nggak kooperatif, kan harus melalui metode-metode, termasuk misalnya metode sita pengadilan misalnya atau apa, itu kan harus ada estimasi biaya lagi di situ. Jadi kalau mau jelinya sih gitu. Jadi kalau gue mau saran sih, kalau emang pengen investasi melalui lelang itu, yang pertama lihat asal pengusul lelangnya. Artinya kalau mau lihat ada rumah, lihat nih dari bank mana, usahakan hubungin banknya, cari tahu dengan kondisi si rumah itu gitu, apakah masih dihuni atau enggak, atau kalaupun dihuni siapa yang menghuni gitu. Kadang-kadang karena belum tentu si debitur yang huni, karena rumah udah kosong, bisa jadi warga kan yang ngurus gitu kan, main project. Jadi cari tahu. Dan kedua, usahakan selalu survei. Penting banget ya, survei itu penting banget, karena banyak sih yang beli lelang komplain gitu ya, wah di foto bagus, nah, pas dia udah beli, dia baru samperin rumahnya, ternyata nggak sesuai dengan yang di foto gitu. Soalnya kan namanya foto, memang fotonya real ya, kita nggak boleh diedit ya kalau kita usulin ke lelang itu ya. Cuma tapi kadang-kadang kan visual itu kan, foto itu kan udah nipu gitu. Kalau kayak kamera iPhone kan itu bisa orang dari jelek tuh bisa jadi ganteng banget gitu kan. Nah jadi kalau udah itu kan pasti tertera namanya. Nah, usahakan selalu survei sih, jadi biar clear lah gitu, biar sesuai. Terus yang ketiga, estimasi sih. Artinya estimasi biaya ini. Ini kan limit lelang itu belum termasuk pajak bro. Jadi misalnya harga rumah di situ tertera 1 miliar. Nah itu benar harga transaksi aja, belum termasuk pajak. Pajaknya biasanya yang timbul apa aja. Pertama, bea lelang itu 2% dari limit. Anggaplah misalnya limit yang terbentuk ya, harga rumahnya awalnya 1 miliar, lo menang di angka 1,1. Nah itu 1,1 kali 2%. Nah itu pajaknya yang pertama. Pajak keduanya pajak pembeli atau BPHTB. BPHTB itu 5% kurang lebih dari harga yang terbentuk. Nah itu lo harus estimasi. Jadi jangan tergiur harga murah aja, karena itu belum termasuk pajak. Jadi harus dihitung juga gitu. Terus yang lain-lainnya, kalau PBB tertunggak juga nanti dibebanin ke pemenang lelang. Kalau misal listrik tuh banyak juga tuh yang komplain, dia nggak nyangka ternyata tagihan listriknya ini. Nah itu akan jadi tanggung jawab pemenang lelang. Air atau IPL, pernah gue lelang aset di salah satu real estate di Cianjur ya, real estate Cianjur. Nah pas dia beli, oke, bayar pajak atau ditagih IPL lah. IPL itu kan iuran pemeliharaan lingkungan gitu ya. Kalau rumah biasa kan paling cuma 100.000 ya kan, biaya keamanan, kebersihan. Tapi kalau real estate itu karena dia lama kosong dan nyata dihitung, itu kemarin tunggakannya itu hampir 150 juta. Dia karena udah kurang lebih 3 tahunan, 5 tahunan belum bayar. Nah itu dia nggak kaget kan dengan biaya itu, karena kita nggak informasi. Makanya kita selalu sampaikan ke calon pembeli kita, survei gitu. Kalau perlu kita dampingin biar tahu bersama dan clear, biar sama-sama, biar nggak ada komplain di kemudian hari. Termasuk juga kalau kita mau investasi melalui aset lelang itu ya kita harus jeli lah gitu. Jeli dalam arti fisiknya dan kondisinya itu kita harus tahu gitu yang kita beli gitu. Oh, mungkin itu sedikit kayak kelemahan gitu ya, karena itu harus dicek ulang ya. Dibilang kelemahan sih nggak juga ya, karena kan tadi gue bilang harga rumah lelang itu bisa sampai dengan harga likuidasi terhadap aset tersebut ya. Nah likuidasi itu bisa
30 sampai 50%. Jadi misalnya harga rumah standarnya di daerah itu bisa 1 miliar gitu ya. Bank itu bisa lelang sampai dengan harga 700 juta misalnya. Artinya kan secara nilai aset itu kan masih menguntungkan, walaupun kita dibebanin pajak sama pajak dan biaya-biaya lainnya, itu masih harganya biasanya masih di bawah harga pasaran sana. Jadi kalau kita mau jual lagi pun dengan harga pasaran kita pasti masih dapat untung terhadap aset itu gitu. Cuma ya maksudnya itu tadi biar clear lah, jangan tahu-tahu pas sudah kita udah ikut lelang, kita bayar, kita ikutin, atau timbul biaya-biaya yang kita nggak duga gitu loh. Jadi kalau misalnya dari udah estimasi dari awal, ini beli aset ini gue biddingnya berapa, maksimal habis kira-kira sampai berapa, nanti harga gue jualnya lagi berapa, nah itu bisa jadi investasi nilai investasi terhadap aset tersebut gitu. Oke, tapi gue ada pertanyaan sih gini, itu kan lelang ya, apa lelang itu harus dibayar cash atau bisa kita cicil gitu? Nah, kalau ini bagus banget sih pertanyaannya. Kalau di KPKNL sendiri sistemnya jadi gini, kalau kita mau ikut lelang terhadap suatu aset gitu ya, aset A misalnya, nah kita maksimal bisa setor jaminan lelang itu sehari sebelum pelaksanaan. Misalnya pelaksanaan hari Selasa, kita terakhir setor jaminan yang gue bilang tadi 20-50% itu maksimal hari Senin gitu. Jadi kalau pengen ikut di hari Selasanya, nah kalau kalau udah ikut kita dianggap menang di hari Selasa, itu maksimal nyelesainnya itu pelunasannya itu maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan. Jadi misalnya gue simulasi ya Dan ya, ini harga rumahnya 1 miliar, nah lu berarti kan harus setor 200 juta gitu ya, nah lu berarti kan sisa 800, nah lu menang di angka misalnya 1,1, nah lu harus setor 900 juta itu maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kalau sistem KPKNL sendiri sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu cash. Cuma banyak bank termasuk bank gua ya, itu sudah menyediakan fasilitas KPR untuk pembelian aset lelang. Jadi lu ikut dulu nih, lu ikut dulu nih lelang. Nah, lu menang, nanti yang ngelunasin itu pakai pencairan dari bank. Jadi sebelum pelaksanaan nih, misalnya udah lihat di website nih, oh nih lelang bulan depan nih aset ini nih, ya kan? Nah lu udah dianalisa dari awal, oh gue mau beli aset ini, bisa nggak lu biayain gue? Kata bank oke, bisa, udah lu ikut aja lelang. Nah lelang lu menang, nanti setelah pelaksanaan langsung pencairan itulah yang lunasin tadi gue bilang gitu. Tapi itu bisa banyak sih Kak. Itu gimana? Kita udah store nih, misalkan kita udah store, terus kita kalah nih, saya kalah misalkan, apa uang itu bisa kembali lagi atau jadi ibaratnya kayak mendem gitu atau gimana? Oh enggak, kalau setoran jaminan lelang tadi ya, setoran jaminan lelang itu kalau misalnya kita kalah atau mengundurkan diri atau lelangnya batal, itu 100% balik ke nomor rekening yang didaftarin pas bikin akun. Kan tadi gue bilang pas bikin akun kan KTP, NPWP, sama nomor rekening kan. Nah itu sih sesuai dengan website yang atau di KPKNL itu maksimal 1 hari mereka udah balik tuh 1 hari. Tapi pernah gue karena hari libur juga sih, itu 2 hari lah maksimal, udah langsung otomatis balik ke nomor rekening yang didaftarkan. Kalaupun misalnya kita pada saat daftar salah biasanya namanya typo gitu ya, salah pencet nomor rekening gitu ya, masukin input nomor rekening di akun kita, itu masih bisa diklaim kok. Paling nanti tinggal ngurus aja ke KPKNL, nanti bisa dibalikin uang gitu. 100% balik, 100% balik. Oke, berarti ada jaminan 100% balik ya. Nah, sebenarnya gini, kalau untuk saat pandemi ini, apakah ini sangat peluang nggak untuk investasi jangka panjang atau enggak nih? Soalnya kan sekarang mungkin orang-orang masih ragu untuk misalkan untuk investasi di properti. Itu gimana tuh? Nah menurut gue sih peluang investasi melalui properti melalui pembelian aset lelang ini ya, peluangnya sih cukup besar sih, karena yang tadi gue bilang dari harga itu cukup menjanjikan gitu, karena itu harga aset
lelangan ini itu bisa 30% lebih murah daripada harga pasaran gitu loh, properti pasaran. Cuma memang ya tadi kita harus jeli, artinya jeli, nggak semua aset punya nilai properti yang baik itu loh, nilai investasi yang baik. Jadi kita harus lihat juga, tahu juga lingkungannya, tahu juga kiranya pangsa pasarnya di lingkungan tersebut. Karena menurut gua gini, investasi properti itu sampai detik ini itu sih menurut gue masih menjanjikan gitu, bahkan bukan investasi panjang, bahkan bisa menengah gitu. Atau jadi putaran karena kan rumah ini kan kebutuhan utama, dan setiap orang kan pasti membutuhkan rumah gitu ya. Jadi hampir sama lah memakan. Jadi orang pasti mencari rumah, tinggal rumahnya yang seperti apa ya, yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dia lah gitu. Jadi itu yang kita mesti jeli sih, artinya jangan kita beli rumah mewah tapi di lingkungan yang misalnya lingkungannya menengah ke bawah gitu ya, itu susah juga kita jual. Artinya kita juga harus pintar juga gitu untuk memilih suatu aset gitu. Ya, jadi buat kayak hari ini inspirasi banget ya untuk investasi di bagian properti ya. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang mau investasi rumah, mungkin saat pandemi ini bisa lebih murah ya? Lebih murah ya? Iya. Lebih murah ya? Lebih murah sih, karena banyak yang banting harga juga gitu. Dari kemarin mungkin perbankan itu nahan ya, karena mungkin peluangnya masih bisa kejual tinggi. Karena kalau sekarang ya udahlah, yang penting modal balik lah gitu. Oke. Bank kita nggak ada yang nyari untung lagi gitu. Ya, jadi mungkin yang mau investasi di bagian properti, tanah, terus tadi kayaknya unik juga sih, Mas ada dompet gitu. Itu kayaknya menarik. Mungkin nanti mau coba, silakan mungkin download ya. Lelang Indonesia App Store ya. Ya, di Google Store cari aja Lelang Indonesia. Kalau di Apple sih gue belum tahu ya karena nggak punya ya. Tapi kalau di Google Store download aja Lelang Indonesia atau kunjungi website lelang.go.id gitu. Ya itu ya buat rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini memang bahasanya mungkin sedikit investasi ke properti. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya, nanti silahkan komen di YouTube ataupun nanti bisa DM di Instagram ataupun di Spotify, kalian bisa ikutin. Terima kasih buat semuanya, buat Pak Siman, terima kasih. Sampai jumpa di next Punya Karya Talk selanjutnya. Thank you buat semuanya.